Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 19 Mei tahun 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita memohon kekuatan tuntunan dari Tuhan sehingga kita mampu memahami dan mengerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Dalam sebuah ungkapan syukur bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, menyatakan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih Tuhan akan terus menaungi hidup kami ketika kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama dapat kami pahami dan mengerti, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkanlah kami yang datang berdoa kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan bagian firman Tuhan Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 ini dalam sebuah tema, yaitu taat, atau dalam bahasa Toraja dikua makarituto. "Nak, Mama Papa mau pergi ya. Jangan lupa kasih makan babi.
kasih makan ayam dan anjing kita. Mungkin demikianlah sepenggal kalimat sederhana yang sudah menjadi kebiasaan umum saat meninggalkan rumah bagi sebagian besar warga Toraja. Sederet tugas ditinggalkan dan berpesan berulang-ulang supaya anak-anak jangan sampai lupa. Namun parahnya, banyak orang tua yang lupa supaya anaknya juga ingat Tuhannya. Dalam pembacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel. Pesan ini adalah pesan terakhir Musa kepada mereka. Tuhan telah menetapkan bahwa Musa harus digantikan oleh Yosua untuk masuk di negeri perjanjian. Musa bisa saja kecewa kepada Tuhan dan memutuskan untuk pergi saja setelah Yosua yang dipilih Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Musa tetap memilih untuk memberikan pesan-pesan rohani tidak hanya kepada Yosua, tetapi juga untuk bangsa Israel. Ia mengajak bangsa Israel untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat 5 tadi, Musa berkata, harus engkau lakukan kepada mereka tepat seperti yang kusampaikan kepadamu. Musa berharap agar Yosua dan bangsa Israel kuat serta teguh melakukan perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan dengan iman bahwa Tuhan yang akan menyertai bangsa Israel sampai mereka memasuki tanah perjanjian itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan dan kepribadian kita? Apakah kita telah memperkuat ketaatan kita dalam memaknai pesan-pesan firman Tuhan ketika kita menjalani hidup kita ini? Karena itu, jadikanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai satu-satunya pesan yang harus dibaca dan didengar. Karena jika demikian, kita akan beroleh kekuatan melalui pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Taatlah kepada firman-Nya, karena di dalamnya terdapat petunjuk untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ketaatan adalah bukti bagaimana kami sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan senantiasa menyembah Tuhan, senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kami. Sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami ini ya Tuhan, mungkin kami seringkali tidak taat kepada Tuhan. Kami selalu melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Bahkan kami menyakiti hati Tuhan. Terima kasih melalui firman-Mu, kami kembali diingatkan untuk senantiasa taat. Bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Biarlah kasih Tuhan selalu berlaku atas kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus memampukan kami ya Tuhan, untuk mengaplikasikan firman-Mu ini menjadi orang-orang yang taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan semuanya yang kami lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa ketika kami taat mendengarkan perintah daripada Tuhan, kami akan berjalan senantiasa dalam rel kebenaran. Ya Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, masa muda kami, aktivitas kehidupan kami. Biarlah Tuhan berkenan melindungi kami sebagai orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Ada banyak masalah pergumulan dalam kehidupan kami.
namun kami tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mengasihi kami ketika kami senantiasa taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kehidupan kami sampai selama-lamanya, kami tetap percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah berperkara atas kehidupan kami, melihat kami sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin.